Ya, kalau saran saya ya, kalau mau mengganti MOSFET itu gantilah yang lebih tinggi dari bawaannya gitu, biar lebih awet ya. Salam solder panas Mak News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lutfi Pati Teknik. Pada kesempatan video kali ini saya mendapatkan paket dari saudara Nanang M dari Metro Pusat Lampung ya. Oke, menurut permintaannya, jika ini tidak sama kerusakan dan perbaikannya dengan video-video yang sudah saya upload, maka diminta untuk memposting di YouTube. Oke, kita akan unboxing apa isi dalam paket ini. Ini ada tulisannya, Pak, itu ada MOSFET AC arus besar yang baru ada 4 buah. Kalau misalkan cocok sama inverternya silakan dipasang. Dan juga ada 2 MOSFET AC arus besar tapi sudah rusak. Itu adalah MOSFET bawaan inverter aslinya. Seandainya kasus inverter saya beda dengan video Bapak pada Bapak di YouTube lainnya, tolong ditayangkan di YouTube agar ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke ya. Ini adalah permintaan dari Mas Anang ya. Mas Anang tadi ya. Oke, untuk perbaikannya, jika memang nanti kerusakannya sama dengan video saya yang terdahulu, maka tidak akan saya posting. Tapi kalau ini berbeda, maka sesuai permintaannya, maka saya akan posting. Dan ternyata ini adalah software NBK 3000 watt. Oke, langsung saja kita buka, keluarkan ya. Dan ini ada MOSFET baru ya, belum dipasang. Oke, kita akan membuka saja ya, karena kita belum tahu apakah ini sudah diubrek atau belum. Kalau sudah diubrek nanti kita tidak berani mencoba ya. Kita lebih baik kita buka aja dulu untuk melihat keadaan di dalamnya ya. Oke, seperti ini ya penampakan modulnya yang sudah saya keluarkan ya. Dan untuk MOSFET bagian tegangan AC atau tegangan tinggi ini sudah dicabut ya. Dan ini disertakan, ini katanya mati ya. Kita periksa terlebih dahulu apakah ada komponen yang mencurigakan. Sekarang kita akan coba kasih tegangan. Oke, kita lihat dan ternyata nyala ya. Untuk lampu hijaunya nyala semuanya hijau, ini artinya sudah normal ya. Oke. Oh, sekarang malah berubah merah ya. Setelah kita tunggu ternyata berubah merah. Kita cabut dan kita coba nyalakan lagi. Oke, hijau. Kita putar, kita akan nah, sekarang merah lagi ya. Ternyata sekarang merah lagi. Sekarang merah lagi dan lampu PWM EGS 002 sepertinya nggak nyala ini ya. Untuk lampu EGS 002 nya nggak nyala. Oke, kita akan coba cek tegangan 300 voltnya ya. Menggunakan multitester di skala 1000 volt DC. Dan kita coba cek berapakah tegangan, apakah keluar untuk tegangan 400 voltnya. Wow, tidak keluar ya. Untuk tegangan 400 voltnya tidak keluar sama sekali ternyata ya. Nah, oke, kita akan cabut dulu dan kita balik. Kita akan mengetes tegangan pada regulator ini ya. Kita coba cek apakah tegangannya normal atau tidak. Oke, seperti ini. Lalu kita nyalakan kembali dan kita cek lampu sudah berubah merah lagi ya. Kita coba cek untuk tegangan regulatornya apakah sudah keluar. Oh, hanya 5 volt ya. Tegangannya ternyata hanya 5 volt. Oke, kita akan cabut semua MOSFET-nya ya. Oke, untuk MOSFET-nya sudah saya cabut semuanya ya.
Untuk MOSFET-nya ini sudah bersih semuanya, tinggal MOSFET bagian aki ya. Kita akan coba lagi ya untuk tegangan pada regulator. Kita coba kasih tegangan, lampu hijau nyala kemudian merah ya. Ini posisinya dalam keadaan protek ya. Kita putar di 20 volt DC. Kita cek untuk tegangan pada regulator. Dan cuma 5 volt ya. Ini artinya tidak normal ya. Karena ini tegangan ini yang akan menyuplai, kita cabut dulu. Yang akan menyuplai tegangan PWM ini dan juga PWM yang ini EGS 002 ya. Oke, kita akan cabut dulu untuk modul ini terlebih dahulu. Kita akan mengeceknya ya. Nah, ini untuk penampakannya sudah kita cabut. Oke, saya akan mengganti dengan modul ini saja ya. Untuk modulnya kita langsung ganti aja. Oke, untuk modulnya sudah kita ganti. Sekarang kita akan mengetes untuk tegangannya apakah sudah keluar atau belum. Kita masih putar di 20 volt DC. Kemudian kita kasih tegangan. Oke, ternyata lampunya masih merah ya. Lampunya masih merah, saudara-saudara. Kita coba cek untuk tegangannya. 12 voltnya inputnya masuk. Untuk 12 voltnya tinggal 6 ya. Masih 6. Untuk tegangan 17 voltnya tinggal 6 volt ya. Oke, kita akan coba cabut. Coba tahu untuk PWM-nya ini yang short ya. Kita akan cabut juga untuk PWM ini. Oke, untuk PWM-nya sudah saya cabut ya. Kita periksa apakah ada timah yang menempel. Oke, sepertinya aman ya. Nah, sekarang kita coba lagi ya pengecekan tegangan. Kita kasih tegangan lagi. Kita coba. Loh, ternyata masih merah ya. Ini masih merah. Nah, masih ada yang belum beres ini sepertinya ya. Maka kita akan coba ya untuk membuka PWM bagian sini juga ya. Oke, sudah kita cabut untuk semua PWM-nya. Semoga saja keluar ya tegangannya. Kita coba nyalakan dan hijau. Kita perhatikan lampu merah hijau semuanya. Lalu kita cek untuk tegangannya apakah keluar. Tegangan 12 voltnya keluar 12,5 ya. Nah, nggak kelihatan. Nah, ini keluar 12,5 ya, 12,6. Kemudian untuk tegangan 17 voltnya untuk EGS 002 nya kita bisa ukur di sini ada 15 volt ya, sangat rendah ya. Tapi kita coba cek untuk kaki di pin pada BBM apakah keluar tegangan 0, wah nggak bisa keluar ya, nggak ada tegangannya ternyata ya. Ternyata nggak keluar tegangan di bagian, hanya 0,6 ya tegangan 12 voltnya. Kita coba balik, kita ukur di bagian atas pada IC
78L012 dan 78L05. Apakah mengeluarkan tegangan? Nah, ini tempatnya. Ini 78L12 dan ini 78L05. Jadi untuk inputnya itu ada di kaki 3. Untuk inputnya ini ada di kaki 3, sedangkan outputnya ada di kaki 1. Beda dengan IC seperti 7805, 78012 ya. Itu kebalikannya. Kalau 7805 dan 78012 dan kawan-kawannya itu inputnya ada di pin 1 dan outputnya ada di pin 3. Tapi ini kebalikannya ya. Oke ya, kita coba cek untuk tegangan IC-nya. Kita coba nyalakan. Kita tes. Untuk 12 voltnya hanya 3 volt ya. Oh, hanya 1 volt. Otomatis untuk 05 nya tidak keluar ya. Nah, malah min ya. Oke, kita coba cabut untuk yang 05 nya terlebih dahulu ya. Kita sentuh, ternyata panas yang 0812. Oke, kita cabut yang 05 terlebih dahulu. Oke, sudah kita lepaskan ya untuk IC 78L05 nya. Kita ukur lagi untuk tegangan 12 volt ya. Karena tegangan IC 78L05 ini diambil dari IC 78L12. Oke, kita coba nyalakan dan kita ukur apakah keluar untuk tegangan 12 voltnya. Kita lihat ya, masih hanya 1 volt ya, 1,8. Kita coba lepaskan untuk IC 78L012 nya ya. Oke, kita sudah lepas dan kita akan coba ganti untuk IC 78L12. Oke, untuk IC nya sudah saya cabut semuanya ya. Ini untuk IC 78L12 saya cabut dan saya akan coba ukur berapakah tegangan inputnya tanpa menggunakan IC. Oke, kita ukur ya. Terukur 19. Nah, ini normal ya. Terukur 19 volt. Nah, sekarang kita akan mengganti IC ini dengan menggunakan IC yang sama ya, yaitu 78L12. Tapi Anda juga bisa menggantinya dengan persamaannya, yaitu dengan menggunakan IC 7812. Nah, sekalian ini saya akan contohkan untuk penggantian persamaannya ya. Ini IC-nya 7812 ya. Tapi berbeda cara pemasangannya ya. Maka kali ini di video ini saya akan sekalian mungkin Anda tidak mempunyai IC 78L12, maka Anda bisa mengganti ini dan saya akan contohkan bagaimana cara pemasangannya ya. Untuk inputnya itu ada di pin 1 dan outputnya ada di pin 3 ya. Jadi kebalik cara masangnya, kita bisa masang dengan terbalik ya, menghadapnya terbalik. Untuk kaki tengahnya sama, ya. Oke, untuk menghadapnya, jadi yang tadinya menghadap ke sini, kita untuk menggantinya dengan persamaan IC ini kita hadapkan begini ya. Oke, kita pasang. Nah, jadi seperti ini ya, menghadapnya terbalik ya. Jadi kaki 1 kita gunakan untuk kaki nomor 3 ya. Seperti ini pemasangannya. Oke, langsung kita akan coba nyalakan. Wow, malah kedip-kedip ya. Wow, ini masih ada yang nggak beres ini sepertinya ya. Oke, kita akan telusuri lebih dalam lagi ya. Ya. Oke, karena tegangan 12 volt ini selain menyuplai PWM EGS 002 juga menyuplai IC ini ya. Kelihatan nggak ya, silau.
Nah, ini IC ini ya. Juga menyuplai IC ini. Wah, ini sepertinya sudah diganti atau dilepas ini ya. Oke, kita akan coba lepas untuk IC ini terlebih dahulu ya. Oke, untuk IC-nya sudah kita lepas dan kita akan coba nyalakan lagi. Oke, menyala dan lampu ini sudah tidak berkedip lagi ya. Oke, kita coba tes sekarang ya tegangan 12 voltnya apakah muncul. Oke, ada 11,56. Ini artinya sudah normal ya. Jadi kemungkinan IC tadi sudah rusak ya. Kita akan coba ganti untuk IC-nya. Untuk seri IC-nya LM358. Oke, langsung kita coba ganti untuk IC ini. Oke, untuk IC-nya sudah saya ganti ya. Sekarang kita akan coba lagi untuk menyalakannya. Oke, normal. Kita coba cek tegangan 12 voltnya apakah sudah normal. Dan kita lihat ada 11,5 ya. Alhamdulillah ini artinya sudah normal. Oke, kita sekarang memasang untuk IC 78L05-nya ya, untuk tegangan 5 voltnya yang kita lepas tadi ya. Oke, untuk IC 78L05-nya sudah kita pasang. Sekarang kita coba nyalakan apakah bisa mengeluarkan tegangan 5 volt. Oke. Nah, keluar 4,78 volt. Ini artinya sudah normal. Kita akan pasang kembali untuk BBM EGS 002 ya. Oke, untuk BBM EGS 002 sudah saya pasang ya. Kita coba nyalakan. Wow, untuk lampu merahnya menyala normal ya. Nah, sekarang kita coba cek untuk tegangan gate-nya ya. Kita langsung cek untuk tegangan gate-nya apakah sudah normal. Wow, ngaco 5. Wah, kacau ya. Oke, untuk tegangannya tidak sesuai. Dan ini, kemudian yang ini, wah ini ya, ini sampai 2 volt ya, kurang dari 3 volt. Dan yang ini juga, ini artinya untuk BBM-nya sudah rusak ini ya, sudah nggak bisa dipakai. Meskipun lampu indikatornya nyala merah normal, tapi untuk tegangan yang keluar tidak bisa digunakan ya. Oke, kita akan cabut dan mengganti aja untuk BBM ini. Oke, sudah saya lepas untuk BBM-nya dan saya akan ganti dengan BBM baru ya. Nah, ini EG 8010 ya, 8010. Oke, langsung saja kita pasangkan. Oke, sudah selesai untuk pemasangan BBM EGS 002 ya. Kita coba lagi nyalakan. Yes, lampu menyala dan kita coba cek untuk tegangannya. Untuk tegangan
outputnya ya, tegangan gate-nya. Oke, begini. Sekarang kita coba cek. Oke. Oke, mantap ya. Sekarang kita akan coba pasang untuk PWM SG3525-nya ya. Yang ini apakah normal? Kita coba pasang kembali. Oke, sudah kita pasang kembali untuk PWM SG3525-nya ya. Kita coba nyalakan ya sekarang. Oke, waduh, lampu merahnya malah menyala sekarang ya. Oke, ternyata untuk PWM ini juga bermasalah ya. Banyak sekali ya. Masa PWM kok semuanya ini pada mati semua ya. Oke, langsung saja ya kita ganti untuk PWM ini. Oke, untuk PWM-nya sudah saya copot, sudah saya cabut ya. Saya akan menggantinya saja dengan modul PWM ya, untuk mempercepat pekerjaan. Oke, sudah selesai untuk pemasangan PWM. Sekarang kita akan coba lakukan pengecekan ya. Kita coba nyalakan lagi. Kita lihat. Oke, lampu hijau menyala, lampu hijau semuanya ya. Oke, sekarang kita lakukan pengetesan tegangan gate pada MOSFET rendah ya. Kita lihat. Oke. Yang sebelah. Oke, normal ya. Alhamdulillah. Tegangan normal. Kita akan pasang MOSFET-nya. Kita coba pasang MOSFET-nya ya. Oke, untuk MOSFET sudah saya pasang semuanya ya. Kita coba nyalakan. Yap, dan lampu hijau semuanya ya. Ini artinya sudah bagus ya. Kita tinggal memasang MOSFET bagian tegangan tinggi ya. Oke, langsung kita pasang untuk MOSFET tegangan tingginya. Dan ini disertakan MOSFET ya, yang baru. Kita akan coba lihat. Dan ini berserikan 4060 ya. Ini artinya 40 ampere 600 volt, dan aslinya adalah ini 40 T65, yaitu 40 ampere 650 volt. Jadi menurut saya ini kurang bagus ya, karena untuk 40 ampere ya, 40 ampere itu digunakan untuk inverter 1600 sampai 2000 watt ya, dan ini 3000 watt itu minimal 60 sampai 65 ampere ya, menurut saya ya. Kalau saran saya ya, kalau mau mengganti MOSFET itu gantilah yang lebih tinggi dari bawaannya gitu, biar lebih awet ya. Dan saya akan menggantinya saja dengan MOSFET RJH60F5 ya. Ini 2 kali lebih besar ampernya dengan ini ya. Kalau ini 40 ampere, dan sedangkan yang ini 80 ampere. Jadi 2 kali ampernya dari yang ini ya. Jadi menurut saya ini, saya nanti khawatir nanti cepat panas ya. Maka saya akan mengganti saja dengan yang ampernya lebih tinggi, biar lebih awet dan tahan lama ya, dan tahan panas ya. Oke, langsung saja kita ganti MOSFET bagian AC atau MOSFET tegangan tingginya ya. Oke, untuk MOSFET-nya sudah kita pasang ya. Kita tinggal coba dan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, hijau ya. Dan kita lihat, wow, alhamdulillah sudah keluar tegangan ya. Ini 166. Kita tinggal adjust untuk tegangannya supaya sampai 220 ya. Nggak mau nambah ya.
Kita putar balik dan tidak mau bertambah, teman-teman. Oke, ternyata tidak ada respon ya, meskipun kita adjust untuk VR-nya ya. Kemungkinan untuk VR ini sudah rusak ya. Oke, kita akan coba untuk menggantinya ya. Kita coba, semoga dengan penggantian ini nanti berhasil ya. Ada-ada saja nih untuk inverter ini, banyak sekali masalahnya ya. Oke, langsung saja kita akan mengganti VR Asusnya. Oke, untuk trimpodnya sudah saya ganti ya. Kita akan coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala dan muncul 196. Oke, kita coba adjust untuk voltasenya 200. Oke ya, kita coba di 226/27 ya. Oke, kita akan uji coba menggunakan bor ya. Oke, kita coba nyalakan bor sebagai beban. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, teman-teman. Oke ya, seperti itu. Oke, demikian ya video perbaikan inverter 3000 watt yang telah diminta oleh saudara Nanang M. Semoga video ini bermanfaat buat saudara Nanang M dan juga tentunya buat semua teman-teman semuanya ya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, juga tekan like dan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas Mak News.